Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiyain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Bapak dan Ibu jamaah pada subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita pada pagi hari ini untuk mencari ilmu Allah. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai di akhir zaman. Semoga Bapak dan Ibu yang tergabung di dalam majelis ini akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan selamat bergabung kembali dalam kajian rutin ba'da subuh yang diselenggarakan oleh manajemen Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Sebelum acara dimulai, kami akan bacakan adab atau tata tertib dalam mengikuti kajian ini, kajian online ini. Yang pertama, berpakaian sopan dan rapi. Yang kedua, hadirkan hati dan pikiran selama kajian agar mendapat keberkahan dari kajian ini. 3. Untuk menghindari suara-suara luar yang masuk, maka kami nonaktifkan speaker atau mute off. 4. Jika Bapak dan Ibu merasa mengantuk, agar menonaktifkan videonya. 5. Bila ada mohon ditulis lewat chat atau raise hand, melambaikan tangan saat sesi tanya jawab nanti. 6. Pertanyaan mohon disesuaikan dengan tema kajian pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu jamaah subuh yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, kajian pada pagi hari ini insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustadz Taumpuli MA. Alhamdulillah, beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Beliau dalam keadaan sehat walafiat. Beliau akan menyampaikan tausiahnya selama 60 menit hingga jam 6.30 dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 30 menit hingga nanti jam 7. Untuk menyingkat waktu, marilah kajian online kita ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kita Al-Ustadz Taumpuli di MA, kami persilahkan. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Saudara-saudaraku para jemaah pejuang subuh yang sama-sama insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Puji dan syukur, sembah dan sujud, patuh dan setia, ikhlas dan cinta kita murahkan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang selalu menuntun kita untuk menjadi pengamal-pengamal syukur yang tekun. Allah perintah yang demikian itu agar hidup kita menjadi sentosa di dunia, lalu di akhirat nanti menjadi bahagia. Salam dan selawat abadi kita sajikan buat seorang manusia yang namanya selalu diucapkan oleh miliaran manusia di muka bumi ini. Itulah manusia agung penghulu alam, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat berbahagia pagi ini bisa bersilaturahim bersama para pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Mudah-mudahan silaturahim kita pagi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita diberkahi itu artinya tuzidukum fi ta'ah, semakin menambah ketaatan. Pertemuan ini harus menjadi ajang pertemuan yang setelahnya membuat diri kita semakin dekat dengan Allah, semakin taat, semakin selalu menuju kepada Allah, on the track terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, pagi ini kita membahas tentang tema tazkiyatun nafs. Apa itu tazkiyatun nafs? Tazkiyatun nafs itu kata majemuk. Dia terdiri dari dua kata. Pertama tazkiyah dan yang kedua adalah nafs atau an-nafs. Tazkiyah artinya proses terus-menerus untuk membersihkan dan mensucikan. Karena bersih saja belum cukup. Bersih untuk sampai kepada target suci. Seseorang kalau sudah bersih, belum tentu suci. Tapi kalau sudah suci, insya Allah karena sudah bersih. Sebelum sholat subuh tadi, kita manjakan tubuh kita dengan memandikannya. Tubuh dikasih sabun, rambut disampoi. Selesai mandi, badan jadi wangi, badan jadi segar. Tapi pada saat itu, kita belum bisa membuka akses ke atas. Karena kita masih bersih. Allah butuh kehadirannya, kehadiran yang bukan saja bersih, tapi suci. Kapan kita bisa membuka akses ke atas? Saat ketika selesai mandi, kita wudukan diri kita, maka pada saat itu, subhanallah, kita punya kemungkinan untuk membuka akses ke atas. Saluran ke atas, koneksi dengan Allah akan mudah terjalin kalau kita sudah bersuci. Kalau kita sudah mengalami target bukan saja bersih, tapi sudah sampai kepada suci. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, sedangkan kata nafs atau an-nafs dalam Al-Quran bermakna dua. Pertama, jiwa manusia. Nafs artinya jiwa manusia. Ini disebutkan Allah di dalam surah Al-Fajr, surat nomor 89 ayat 27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafs yang tenang, wahai jiwa yang tenang. Rupanya terminal tenang itu bukan ada pada tangan, bukan ada pada kaki, bukan ada pada anggota tubuh yang lain. Tenang itu dia bersemayam di dalam jiwa. Dan ketika orang beriman di ujung hidupnya memiliki kekayaan keimanan yang luar biasa,
maka dia berbaris lurus dengan ketenangan yang ditimbulkannya. Maka pada saat di ujung hidupnya Allah panggil dia. Saat menghadapi periode sakarat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai engkau yang jiwamu saat ini, jiwamu yang sedang bersemayam di dalam tubuhmu saat ini dalam keadaan tenang yang luar biasa, aku rindu kepadamu. Karena ketenangan yang kamu hasilkan itu hasil pendekatan dirimu denganku dalam keadaan bersih dan suci. Ketika sudah suci, kamu akan menghasilkan ketenangan dan ketenangan itu bukan ada pada tangan, bukan ada pada kaki, dia akan kembali ke dalam jiwa kita. Dan modal ini yang akan menjadi target kita untuk di ujung hidup kita. Kalau ketenangan itu diakses terus-menerus, mengisi seluruh ibadah dan amal soleh kita. Di ujungnya Allah sapa dengan kalimat yang sangat mesra. Hambaku yang jiwanya hari ini penuh dengan ketenangan yang berkelas. Aku sudah rindu. Sekarang pulang yuk. Pulang kita. Dan pada saat itu, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kita pun pulang dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laporan akhir kehidupan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa yang merasakan ketenangan, substansi diri kita. Subhanallah. Jiwa tenang. Kenapa tenang? Karena sebelumnya selalu merasakan ketenangan. Dia mengisi seluruh ibadah dan amal soleh. Itu sebabnya rugi kalau orang beriman, mengaku beriman, tapi pada saat melakukan satu aktivitas, jauh dari ridho Allah. Jauh dari target-target keakhiratan. Jauh dari nilai-nilai spiritual. Yang ada adalah target-target keduniaan, legitimasi sosial, legitimasi politik, ingin dipuji, ingin disanjung, meraih popularitas. Kalau itu bukan tenang yang kita raih, tapi dunia dan segala isinya. Dan itu karena wujud cinta kita yang sudah mulai berlebihan kepada dunia dan segala isinya. Jadi, subhanallah, nafs, jiwa yang tenang. Yang kedua, nafs dalam Al-Quran maknanya totalitas diri manusia. Jadi bukan sekedar jiwa saja, tapi juga raga sekaligus. Jiwa dan raga. Sinergisitas jiwa dan raga. Nafs. Ini disebutkan dalam surah Ali Imran, surat nomor 3, ayat 185. Kullu nafs dha'iqatul maut. Tiap-tiap nafs, tiap-tiap individu, perpaduan jiwa dan raga, kemenyatuan jiwa dan raga, tiap-tiap nafs, jiwa dan raga itu dha'iqatul maut, pasti merasakan maut. Sehingga tidak ada satupun yang tidak merasakan maut. Semua pasti merasakan al-maut. Kita yang hari ini masih hidup bukan berarti kita nggak tersentuh oleh maut. Enggak, sedang menunggu giliran satu persatu untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ada takdir menyentuh kita yang hari ini hidup bakal mati? Rupanya maut itu butuhnya kita. Maut itu maunya kita. Butuhnya kita. Jauh sebelum kita ada, Allah sudah setting. Allah sudah bentuk bahwa diri kita ini pada kadar tertentu dia akan hilang kemampuan, dia akan hilang kemauan, dan pada saat kondisi itu kita akan berangkat. Itu yang disebut dengan maut. Dan kita yang butuh. Maka Allah mengatakan dalam satu nafas ayat tadi, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sungguh benar-benar pada hari kiamat sajalah seluruh
balasan terhadap kinerja hidup kita, pagi, petang, siang, malam, disempurnakan oleh Allah. Jadi penyempurnaan balasan amal, penyempurnaan balasan kinerja kita setelah kiamat. Dan kita butuh itu. Kita butuh itu. Karena hari ini sekian banyak persoalan kita, masalah-masalah kita, itu masih menggantung, masih banyak yang PR. Kita butuh penyelesaian, kita butuh penyempurnaan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Pagi tadi kita tahajud. Selesai tahajud, hati kita jadi tenang. Ketenangan jiwa itu balasan yang belum sempurna. Kesempurnaan balasan ketika pengamal tahajudnya diwafatkan oleh Allah. Seorang pedagang menjual barang dagangannya, lalu kemudian meraih keuntungan 3 kali lipat. Keuntungan 3 kali lipat itu balasan yang belum sempurna. Kapan kesempurnaan balasan itu diberikan oleh Allah? Saat ketika sang pedagangnya menutup mata panjang, baru kemudian hadir balasan oleh Allah. Maka kita bisa bayangkan Allah yang maha sempurna menghadirkan balasan yang sempurna, maka balasan yang siap menanti kehadiran orang-orang beriman, balasan yang tidak terukur, balasan yang unlimited, balasan yang nggak bisa diduga-duga, surprise demi surprise dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita menyaksikan masih banyak hati yang menangis. Masih banyak jiwa-jiwa yang menjerit. Masih banyak batin-batin yang mengeluh. Tapi kemana mereka harus mengeluh? Kemana batin mereka menjerit? Tidak ada yang mau mendengar. Saat ketika kita keluar dari rumah, banyak sekali panorama-panorama kezoliman di sana sini. Mata kita mengakses sekian banyak dosa-dosa tanpa kita sadari. Ini persoalan-persoalan yang belum sempurna, persoalan-persoalan yang masih belum matang. Persoalan-persoalan yang harus dituntaskan. Kapan penuntasan itu? Dia yang maha menuntaskan setelah semua yang dizolimi tadi ngumpul bareng di sana. Karena di situ akan terjadi semacam pengadilan yang bakal rame betul. Bakal rame betul. Karena semuanya akan digelar. Karena semuanya bakal disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan pada hari kiamat sajalah balasan terhadap seluruh aktivitas kita disempurnakan oleh Allah. Maka kita, ayo hadirkan dalam kalbu kita kerinduan untuk menghadapi saat-saat seperti itu. Karena segera ketika kita buka pintu itu, balasan-balasan yang tidak pernah terukur, tidak pernah terbayangkan, dihadirkan oleh Allah buat kita. Sebut saja misalnya dalam surah Al-Ghashiyah, ayat 12 dan seterusnya. Allah ungkap balasan-balasan. Fiha ainun jariyah, di dalamnya, di dalam surga itu ada mata air yang mengalir. Sementara Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita balasan yang siap menanti kehadiran kalian wahai cinta. Mala ainun ra'at. Balasan yang belum pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala bali bashar, dan belum pernah terdetik di dalam ruang kalbu kalian konsep balasan seperti apa. Maka ketika Allah ungkap fiha ainun jariyah, di dalam surga ada mata air yang mengalir, jangan pernah terbertik dalam benak kita mata air yang ada di puncak pas atau mata air yang ada di rumah kita. Tidak. Jauh dari apa yang hari ini kita bayangkan. Fiha sururun marfu'ah, di dalamnya ada
dipan-dipan yang ditinggikan, tahta. Kenapa ditinggikan? Diselaraskan dengan perjuangan, peluh keringat, amal soleh dari orang-orang beriman yang kadang berhadapan dengan benturan-benturan kepentingan, benturan-benturan kecintaan kepada dunia, tapi dia kalahkan semuanya itu dalam rangka amal soleh tulusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian ditinggi hasil perjuangan orang-orang yang sedang berjuang hari ini. Membawa ada gelas-gelas yang didekatkan. Jangan pernah membayangkan, mengartikulasikan gelas yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, gelas-gelas yang ada di rumah kita. Jauh dari apa yang kita bayangkan tentang gelas itu. Wanamarikum masrufa. Ada bantal-bantal yang tersusun rapi, bantal-bantal senderan yang tersusun rapi. Wazarabiyyu mabsusah. Ada permadani-permadani yang terhampar. Hari ini kalau menghampar karpet merah, menyambut kedatangan tamu-tamu kenegaraan atau tamu-tamu yang sangat terhormat. Di dalam sorga nanti ada digelar sajadah-sajadah, permadani-permadani. Sehingga semua yang datang adalah semua yang penuh dengan kehormatan. Semua yang menyandang kebesaran, kehormatan. Karena ini orang-orang beriman yang hasil peluh keringat mereka dihargai dengan harga yang setimpal yang sedang menunggu kehadiran mereka. Ini luar biasa. Maka kita butuh maut. Kita butuh maut untuk merasakan kesempurnaan balasan dari Allah itu. Maka saudara-saudaraku sekalian, optimis selalu dalam hidup. Optimis selalu. Hari ini COVID memberi pelajaran kepada kita. Kita bisa pulang kapanpun saja. Kita bisa pulang kapanpun saja. Maka keinginan untuk mencari ridho Allah, tazkiyatun nafs, selalu menjadi proyek spiritual yang mesti terus-menerus kita galakkan, sehingga saatnya ketika kita harus pulang, kita masih dalam proyek mewujudkan tazkiyatun nafs dengan sebaik-baiknya. Jadi nafs, jiwa manusia, nafs, totalitas diri manusia. Sekarang pertanyaannya, kenapa jiwa yang disucikan? Kenapa targetnya jiwa? Titik antaranya melalui membasuh telapak tangan, lalu kemudian berkumur, hidung, muka, lalu kemudian tangan sampai ke siku, rambut, telinga, sampai kemudian kaki. Tapi titik 7, ini titik antara. Titik 7 adalah nafs yang suci. Tazkiyatun nafs. Nafs yang suci. Kenapa nafs? Jiwa. Karena jiwa itu yang kita gunakan untuk bertaqarrub ilallah. Yang merasakan kekuatan rasa spiritual dekat dengan Allah, itu bukan anggota tubuh yang kelihatan ini. Yang merasakan kedekatan diri dengan Allah bukan anggota tubuh yang kelihatan ini. Saya sering mengatakan, saat ketika kita sholat, Allahu Akbar. Kita simbolisasikan dengan mengangkat kedua belah tangan kita. Ada yang sejajar dengan bahu, ada yang menyentuh daun telinga. Gak usah diributin. Dua-duanya sahih. Ketika tangan digerakkan saat mengucapkan Allahu Akbar, mohon maaf, bukan tangan ini yang sampai kepada Allah. Saat ketika kita ruku, kita sujud, semua anggota badan kita rukukan, kita sujudkan, bukan anggota badan ini yang sampai kepada Allah. Yang merasakan kedekatan dengan Allah bukan tangan, bukan kaki, bukan seluruh anggota badan tadi. Yang merasakan kedekatan dengan Allah itu adalah jiwa kita. Maka jiwa merupakan instrumen
yang fungsinya sangat strategis dalam kehidupan beragama kita. Dia yang merasakan jauh atau dekatnya kita dengan Allah. Maka tazkiyatun nafs selalu sering dilakukan terus. Sehingga kita punya kemungkinan untuk mengamati, mencermati. Jangan-jangan ada di dalam nafs kita, jiwa kita, masih ada kerikil-kerikil, daun-daun yang harus disapu. Atau jangan-jangan hari ini ada onggokan-onggokan sampah dosa kita yang masih mengotori halaman jiwa kita yang mestinya harus kita singkirkan melalui taubatan nasuha di hadapan Allah Subhanahu. Kita nggak boleh menjadikan hal yang besar dan prinsip ini menjadi hal yang kecil dan remeh-temeh. Ayo, sejak kita bangun pagi sampai kita tidur lagi, proyek tazkiyatun nafs harus selalu kita lakukan. Saat melakukan amal-amal kebaikan, jangan lupakan targetnya adalah qalbu. Targetnya adalah jiwa. Masukkan itu. Subhanallah. Semakin bersih, semakin terasa denyut kedekatan. Semakin suci, semakin terasa antara kita dengan Allah semakin dekat. Saudara-saudaraku sekalian, itu sebabnya ayo para pejuang subuh. Pejuang subuh, artinya sekedar subuh saja, itu biasa. So, kadang-kadang mau subuh aja memang harus berjuang. Kepengen di rumah, aduh nggak mau, maunya di masjid, dia harus berjuang. Mengalahkan kekuatan hawa yang ada dalam nafsnya. Kadang-kadang hawa membuat kita udah di rumah aja sholatnya. Di rumah saja kan ada hujan. Hujan jadiin alasan. Padahal target keutamaan sholat berjamaah itu luar biasa kekuatan spiritualnya. Ada 27 derajat. Dan 27 derajat itu bukan dikalkulasi seperti angka 1, 2, 3, sampai 27. Enggak, itu kualitatif, bukan kuantitatif. Itu kualitatif, bukan kuantitatif. Saya sampaikan begini, ini penting karena ketika ada seseorang yang masa lalunya kelam, dia seorang WTS, di tengah Sahara dia ketemu dengan seekor anjing, muncul keinginan untuk mau menolong. Tapi sarana untuk menolongnya, ini kan air. Memang di sampingnya ada sumur, tapi sumur di tengah Sahara pasti dalam sekali. Dengan susah payah dia turun ke bawah, lalu dengan susah payah dia naik ke atas. Air yang segitu-gitunya, begitu sedikit diterompahnya, dia berikan kepada anjing buat melepaskan dahaga. Masa lalunya kelam. Tapi setelah menolong anjing, divonis oleh Rasulullah SAW, perempuan ini di akhirat nanti fil jannah, tempatnya di dalam surga. Karena apa? Pahala itu ukuran kualitatif, bukan kuantitatif. Sekali melakukan satu amal, bisa menghapus sekian banyak dosa yang kerjakan. Allah jatuh cinta banget dengan kita. Akhirnya apa? Pada saat yang sama, dia dimasukkan Allah ke dalam surganya. Maka ketika diiming-imingi oleh Rasulullah SAW, diberi spirit oleh Rasulullah, ayo sayang, sholatnya di rumah, di masjid, dengan balasan spiritualnya 27 derajat. Itu semuanya ada balasan kualitatif, bukan kuantitatif. Yang mudah-mudahan semua langkah kita menjadi pengampun dosa, ditinggikan derajat, bahkan sholatnya sendiri pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Selanjutnya sesi tanya jawab, yang mudah-mudahan dengan tanya jawab pertemuan kita lebih produktif lagi. Mangga, saudaraku. Belum. Terima kasih Al Ustaz. Salam Sama-sama. Empan.
yang telah menyampaikan tentang kajian pagi hari ini. Mungkin barangkali temanya tazkiyah nafs, ya, mensucikan jiwa begitu. Ya. Sebelum sesi tanya jawab, ada beberapa informasi dari pengurus Pejuang Subuh Pondok Indah. Yang pertama, kajian kita besok pagi hari Ahad 14 Februari 2021 mulai ayat 26 sampai dengan 27 dengan narasumber Al-Ustadz Sahrudin SPDI. Kemudian dilanjutkan dengan acara kita tur jalan-jalan secara online ke negeri Brazil. Yang kedua, baksos sembako COVID-19 berikutnya pada tahap yang ke-11, insya Allah akan dilaksanakan pada akhir bulan Februari. Bagi Bapak dan Ibu yang berpartisipasi bisa menghubungi Bendahara Pejuang Subuh Bapak Irwan Prima Aditya dengan nomor HP 0811 828 246. Kami ulang 0811 828 246. Atau bisa mentransfer langsung ke rekening nomor 72 2021 1001. Kami ulang, nomor rekening 72 2021 1001. Bank dengan Bank Syariah Mandiri atas nama Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Para jamaah dipersilahkan untuk Patri yang menanyakan bidang pendidikan. Ya. Oh ya. Oh ya, saya akan bacakan untuk di divisi pendidikan. Classical Training Online Tahsinul Tilawah Al-Quran 1 bersama Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Uji Armasi diselenggarakan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 dan hari Senin berikutnya, minggu berikutnya adalah tanggal 22 Februari 2021 yang akan dikoordinator oleh Bapak Edi Cahyono SEMM. Terima kasih atas informasinya. Kemudian marilah pada bagian sesi yang selama 30 menit ini, silakan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mungkin kurang jelas tentang pemahaman tazkiyah nafs tadi. Dipersilahkan bisa melalui chat atau dengan raise hand melambaikan tangan. Langsung saja, ada pertanyaan dari jamaah. Mungkin saya, Pak Taufik. Pak Taufik. Silakan Pak. Ya. Kedengeran Silakan Pak Ustadz, Taufik, ya? silakan Pak Taufik.
Saya Fadian Pak Taufik. Subhanallah. Subhanallah. Pak Ustadz, saya mau tanya ini, kan kalau kita insya Allah nanti wafat, jiwa-jiwa yang tenang itu apakah selalu ketika wafat dengan keadaan tenang itu mencerminkan kehidupan di akhirat nanti, atau malah mungkin apakah itu memang jadi apa namanya bisa jadi patokan kita? Mohon maaf, misalnya orang tidak benar matinya dengan cara yang kurang baik, orang yang benar harus tenang, atau bisa jadi orang yang baik wafatnya dalam keadaan tidak tenang, tidak bagus. Kira-kira seperti itu, Pak Ustadz. Terima kasih, mohon jawabannya. Terima kasih, Pak Ustadz. Cara kita wafat tidak menentukan husnuzon, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Jangan menduga pada saat ketika kita wafat di atas spring bed kebanggaan kita, lalu kemudian kita husnul khotimah. Belum tentu. Jangan menduga ketika seseorang wafat dalam kecelakaan misalnya di jalan tol, dalam sebuah perjalanan, lalu kemudian su'ul khotimah, belum tentu. Sesungguhnya husnul khotimah dan su'ul khotimah itu menjadi pengalaman spiritual pribadi yang bersangkutan saat berjumpa dengan Allah di ujung hidupnya. Tapi itu kita bisa baca melalui pengalaman-pengalaman sehari-hari. Kadang-kadang kalau kita mau melihat, ada orang beriman diwafatkan oleh Allah di ujung ketika mau menjelang 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, bahkan 6 bulan sebelum dia wafat, itu yang bersangkutan diarahkan oleh Allah untuk selalu gemar dan cinta dengan kebaikan, cinta dengan amal soleh, selalu gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ada seorang suami 3 bulan sebelum dia diwafatkan oleh Allah, dia begitu sayang betul, manja betul kepada istrinya. Biasanya sebelum berangkat ke kantor, jalan, assalamualaikum, jalan aja. Begitu keluar dari rumah, assalamualaikum, turun, ambil motor, masuk dalam mobil, jalan. Tapi ini enggak. Sebelum dia mengucapin assalamualaikum, dia peluk istrinya, dia cium keningnya. Lalu kemudian sambil berjalan keluar menuju pintu, dia peluk, lalu kemudian mengucapkan assalamualaikum ala barakatillah. Semoga keberkahan hidup diraih terus dalam perjalanan hidup hari ini. Itu. Begitu kuatnya kemesraan, kedekatan suami dan istri pada saat 3 bulan sebelum wafat. Begitu selesai, saatnya datang ajal itu merenggut nyawa, istri kemudian kadang-kadang hari H itu belum muncul. Karena di dalam jiwa, aroma kesedihan, aura kesedihan masih memenuhi rongga jiwa. Sehingga flashback tentang suami masih belum datang. 1 minggu, 2 minggu baru kemudian tergambar, terrekonstruksi. Subhanallah, 3 bulan belakangan ini saya merasakan betul suami saya begitu cinta dan dekat, sayang banget sama aku. Beda dengan bulan-bulan sebelumnya. Rupanya inilah bagian dari cara Allah untuk membuat orang yang beriman pulang kepada Allah. Di last minute dalam kehidupannya, Allah membuat dirinya cinta, gemar untuk melakukan amal. Maka dia begitu produktif untuk melakukan iman dan amal soleh dalam hidup. Makanya ini sebetulnya sangat pribadi banget. Sangat pribadi banget. Itu. Tinggal saja kita doakan. Mudah-mudahan yang bersangkutan itu berangkat dalam husnul khotimah. Baik di penghujung kehidupannya. Itu. Sesuatu yang gaib tidak bisa diakses oleh panca indera. Dia hanya bisa dirasakan melalui tanda-tanda fisik yang bisa kita raih. Itu. Itu akhi.
Afwan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Jadi misalnya kan suka banyak kita melihat jenazah, oh terlihatnya tersenyum gitu kan. Itu apakah sedikit juga tanda juga atau kan banyak yang Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Yang jelas, seseorang pada saat ketika sekaratnya, sakitnya itu sama dengan 300 kali bacokan pedang. Mengiringi peristiwa sakarat, semakin berkurang tingkat kesadaran dalam diri. Tapi ketika orang ini selalu kuat merasakan sakit, kuat betul menghadapi sakit yang sangat sakit, lalu kemudian masih mengumbar senyum untuk saudara-saudaranya, untuk ahli warisnya, ini merupakan lahan dakwah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan itu menjadi tanda husnul khatimah. Karena umumnya orang yang berangkat mengalami sakarat yang sangat luar biasa sakitnya, tetapi dia masih mengumbar senyum. Ini senyum kebanggaan karena seluruh kinerja hidupnya diakui dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua seperti itu nanti, insya Allah. Amin, amin. Terima kasih jawabannya Pak Ustadz. Terima kasih panitia. Iya, Terima terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Pak Taufik atas pertanyaan dan mungkin sudah lebih jelas. Kemudian ada pertanyaan yang kedua adalah Bapak Tisna Wijaya. Bapak Tisna Wijaya, bagaimana menjaga agar nafs kita tetap kontak dengan Allah, tidak terganggu oleh pernik-pernik dunia? Ya. Silakan Ustaz. Bagaimana supaya kolbu jiwa ini selalu istiqomah untuk membangun koneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ya. Kata kuncinya selalu dalam keadaan zikir kepada Allah. Zikir, bangun koneksi diri dengan Allah dengan selalu zikir kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum. Sebut-sebut namaku, maka aku pun akan menyebut namamu. Ini kalimat yang sangat mesra. Yakin pada saat ketika kita sedang menyebut Allah, 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 atau subhanallah, 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 atau la ilaha illallah, la ilaha, atau ya Rahman, ya Rahim. Yakin pada saat yang sama Allah di arsy pun disebut nama kita. Saat ketika seorang istri jatuh cinta lalu kemudian menanam kerinduan yang sangat luar biasa kepada sang suami, dia sebut-sebut nama suaminya, dia sampaikan kepada suami, suaminya girang bukan main. Bagaimana kalau nama kita disebut zat yang sangat luar biasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat yang sama pasti ada getar yang berbeda di dalam tubuh kita. Itu dengan lisan. Ada zikir yang jauh lebih luas, zikir lewat perbuatan. Zikir lewat perbuatan. Pada saat zikir lewat perbuatan biasanya perlu dibatasi dan waktu. Zikir lewat sholat. Nunggu datang waktu isya dulu, nunggu datang waktu subuh dulu, datang waktu sholat yang Allah sudah wajibkan kita. Baru kemudian kita zikir. Gitu, kita zikir. Tapi ada zikir lisan yang mengisi waktu kita yang luang. Di atas motor kita masih zikir. Di dalam mobil lagi nyetir kita masih bisa zikir. Lagi bekerja depan komputer kita masih bisa zikir. Lagi meeting di ada pertanyaan lain. Bahkan meetingnya dijadikan sebagai sarana zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu akan menjadi kalbu, menjadikan itu sebagai instrumen yang selalu terus membangun istiqomah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah melalaikan ingat yang lain. Kalau kita ingat yang lain boleh, dalam rangka zikir kita kepada Allah. Kita sayang kepada istri kita, tapi itu semua menjadi zikir kita kepada Allah. Kenapa? Kulakukan itu dalam rangka untuk mencari Allah.
Aku sayang kepada anak-anakku. Dijadikan itu sebagai sarana zikir kita kepada Allah. Cara kita untuk dekat dengan Allah, dengan dekat dengan anak kita. Maka itu akan menjadi sarana zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ibu lagi nyapu halaman depan rumah, itu jadikan sebagai sarana zikir kepada Allah. Karena Allah cinta kepada kebersihan. Allah cinta kepada semua yang rapi-rapi, indah-indah. Allahu jamal yuhibbul Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan senang kepada yang indah-indah. Jadikan sebagai sarana zikir kepada Allah. Karena selama ini kadang-kadang kita berkutat ridho Allah itu hanya sebatas pada sholat, hanya sebatas pada puasa, mengisi ibadah-ibadah mahdoh kita saja. Ibadah-ibadah ghairu mahdoh, ibadah-ibadah di luar ibadah-ibadah mahdoh, kadang-kadang kita menganggap itu menjadi urusan dunia semata-mata, tidak ada kaitannya dengan akhirat, tidak ada kaitannya dengan ibadah. Padahal Islam mengajarkan kepada kita, proyeksikan seluruh aktivitas kamu dalam rangka zikirmu kepada Allah sehingga menjadi ibadahmu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kucipta makhluk jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Maka proyeksikan seluruh perbuatan-perbuatan baik kita dalam rangka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah ini full gas terus. Ketika kita turun lalu kemudian mata-mata menjadikannya sebagai urusan dunia saja, maka itu menjadi dunia saja, akhiratnya luput. Tapi kalau kita konversikan itu menjadi bagian dari ibadah kita yang tujuannya untuk ridha Allah, saat yang sama Allah akan menjadikannya sebagai sarana zikir, itu menjadi ibadah kita yang sangat luar biasa. Makanya saudara-saudaraku sekalian, ayo, nggak gampang, tidak mudah. Tapi kuncinya tetap nafs. Kendalikan nafs, ya. Kita punya visi misi yang jelas di dalam semua aktivitas hidup kita. Itu. Demikian saudaraku. Pak Taufik, terima kasih Pak Ustadz yang telah memberikan penjelasan. Kemudian Pak Taufik mau bertanya kembali, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau tanya nih Pak Ustadz. Ini mengenai sholat ya Pak Ustadz ya. Ya. Itu kenapa kita sujud 2 kali dalam sholat setiap rakaat itu Ustadz? Terus kita membaca 3 kali subhanallah wa bihamdi a'la. Itu 3 kali itu Ustadz. Apa makna yang tersirat dan terkandung di dalam itu Ustadz? Kalau kita sujud 2 kali, kalau baca subhanallah 3 kali itu maknanya gimana Ustadz? Mohon Ustadz pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalam perspektif fikih, apa yang Rasul lakukan, apa yang menjadi sikap Rasul, apa yang menjadi sifat Rasul, maka kita disuruh untuk mencontoh. Pada konteks sholat, perspektif fikih, Rasul kita mengatakan dengan hadisnya yang sangat terkenal, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian, karena kalian lihat aku salat. Salat ada takbiratul ihramnya. Caranya begini, Rasul contohkan. Lalu kemudian ada contoh yang berbeda. Udah nggak apa-apa. Ada kelompok yang kemudian mencontoh cara A, monggo. Ada kelompok yang mencontohkan cara B, monggo. Semuanya dicontohkan oleh Rasul. Rukuknya seperti ini, sujudnya seperti ini. Pada saat ruku bacaannya ini, pada saat sujud bacaannya ini. Kita contoh, disuruh mencontoh. Rukuknya 1 kali, tapi sujudnya 2 kali. Rasul ruku seperti ini, sujudnya seperti ini. Kalau Rasul rukuknya 1 kali, ya udah kita rukunya 1 kali. Jangan didobelin kayak sujud. Itu perspektif fikihnya. Itu. Dan sekarang hikmatut tasyri'nya, filosofi yang bisa kita baca, kenapa rukuknya 1, sujudnya 2 kali. Ya Ustaz.
Rukuknya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kemudian sujudnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ruku subhana rabbiyal azim, maha suci Engkau ya Allah. Subhana rabbi, maha suci Tuhanku. Al-azim, yang maha tinggi, yang maha agung. Wa bihamdi, dan puji-pujian untukmu. Lalu kemudian kita ruku membentuk posisi 90 derajat. Posisi keseimbangan. Posisi mizan. Posisi timbangan. Maka ruku sebetulnya perintah untuk membuat kita selalu adil dalam kehidupan. Posisi untuk membuat kita selalu proporsional dalam hidup. Dan itu bagian dari adil. Dan pada saat ketika kita berbuat adil, ingat ruku itu bacaannya subhana rabbiyal azim wa bihamdi, agungkan terus nama Allah. Bukan untuk meraih popularitas, bukan untuk disanjung, bukan untuk dipuji, tapi demi untuk Allah yang sangat al-azim, dan kita puji-puji. Lalu kemudian sujud, kenapa 2 kali? Dan sujud itu membentuk subhanallah. Antara kaki dengan nalar sama, disejajarkan oleh Allah. Dan kata Allah, kata Rasul, bukan hanya 1 kali, 2 kali. Supaya kitanya harus ingat terus, ingat terus. Salah satu ujian yang sangat besar untuk kita dalam hidup adalah kalau punya sesuatu, ingin selalu bangga, kepengen selalu menunjukkan, ini loh gue, ini loh gue, ini loh gue. Kita bangga kepada istri, bangga dari anak-anak, bangga karena punya rumah ini, di komplek ini, dan lain sebagainya. Sholat itu ada sujudnya. Sujudnya bukan 1 kali, 2 kali. Ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku, yang keadaannya itu al-a'la, maha tinggi, nggak tersentuh oleh apapun dan siapapun, nggak tersentuh oleh makhluk apapun dan siapapun. Al-a'la, nggak terjangkau, nggak terjangkau. Maka kalau kita punya sesuatu, rasakan bahwa itu dari Allah yang maha tinggi itu. Dan ketika Allah yang maha tinggi nggak terjangkau, Allah maha tinggi, udah biarkan Allah yang maha tinggi. Kita jangan ikut-ikutan membuat diri kita tinggi dengan apa yang menjadi pemberian Allah. Udah. Bukankah ketika kita punya sesuatu, karena ilmu kita yang kita artikulasikan sehingga menjadi apa yang kita miliki hari ini, disejajarkan dengan kaki yang tiap hari ada di bawah. Dan seringkali membuat manusia tergoda. Maka kemudian sujud itu diulangi lagi. Supaya kita jangan sampai cepat lupa diri, lupa daratan, sujud lagi, ayo sujud lagi. Maka orang beriman pada saat sujudnya dilamakan, nggak mau cepat-cepat bangun. Dia puas-puasin kedekatan dirinya dengan Allah, karena paling krusial pada saat pertemuan kita dengan Allah dalam salat adalah sujud. Paling intim antara hamba dengan Allah itu sujud. Jadi makna saya kiaskan begini. Ya, ketika kita haji, tawafnya berapa kali? 7 kali. 7 kali. 3 kali itu nggak mempan, kata Allah. Kalian akan sampai kepada kesadaran spiritual yang paling tinggi kalau memungkinkan kalian tawaf sampai 7 kali. Maka diwajibkan tawaf 7 kali. 1 kali belum cukup, 2 kali belum cukup, 3 kali kalian belum bisa menangkap isyarat daripada tawaf. Ke-4 kali masih belum cukup, ke-7 kali juga belum cukup juga. Pulang dari sana tidak syukur kepada Allah. Ini keterlaluan. Karena tawaf bukan 1-2 kali. Dalam sholat,
sujudnya dikasih kesempatan 2 kali. Ini anugerah besar dari Allah. Sujud itu anugerah besar dari Allah. Dan dikasih bukan 1, tapi 2 kali. Tapi 2 kali. Jadi Ustaz, makna sujud pertama dan kedua tuh maknanya apa tuh Ustaz? Kita Ya. kan sujud pertama, Ya, kemudian sujud lagi. Itu mana pertama dan kedua tuh apa maksudnya Ustaz ya? ya. Dalam tasawuf kita. Itu subhanallah, subhanallah. Allah. Rasul, ini kiasan dulu. Rasul ketika mendapat pertanyaan dari seorang sahabat, "Ya Rasul, saya punya 2 orang tua. Kalau keduanya datang memanggil saya dalam satu waktu, siapa yang lebih dahulu aku layani?" Kata Rasul, "Ummuka." Ibumu. Summaman, setelah itu siapa ya Rasul? Ummuka, ibumu. Summaman, kemudian siapa lagi? Ummuka, ibumu. Summaman, setelah itu siapa ya Rasul? Baru abuka, bapakmu. Ibu, baru bapak. Ibu, baru bapak. Makna ibu yang pertama, subhanallah. Ketika Rasul mengucapkan ini menunjukkan bahwa pekerjaan yang dihandle oleh seorang ibu nggak mungkin dilakukan oleh seorang bapak. Maka nilainya 3 daripada bapak. 1. 3 berbanding 1. Makna ummuka yang pertama, 9 bulan 10 hari. Saat dia mengandung putrinya. Maka kedekatan anak biasanya lebih kepada ibu daripada bapak. Yang kedua, ummuka. Ibumu yang melahirkanmu. Itu nggak bisa dihandle oleh bapak. Tugas itu hanya bisa dilakukan oleh seorang ibu. Kemudian yang ketiga, ummuka. Dia yang menyusuimu, yang menjadi darah dagingmu hari ini. Nggak boleh lupa lalu kemudian menjadi berani-berani sama ibu. Nggak boleh. Maka Rasul ketika mengucapkan ummuka, baru abuka, itu ada filosofisnya. Gitu. Nah sekarang sujud. Kenapa 2 kali? Pertama, sujud bekal kita menghadapi dunia. Yang kedua, sujud bekal kita menghadapi akhirat. Ustaz, Persiapan, sujud pertama itu persiapan kita meninggalkan dunia. Sujud kedua persiapan kita masuk pada area akhirat bersama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya pernah baca buku atau mendengar juga Ustaz ya. Itu makna sujud pertama itu mengartikan katanya kita tuh berasal dari tanah. Terus sujud yang kedua itu memaknai katanya kita akan kembali ke dalam tanah gitu. Apa itu gimana Ustaz penjelasannya? Betul Mas? Ketika tanah yang disebut itu simbol dunia, Pak. Simbol dunia. Tanah. Diri kita, tubuh kita ini dibentuk oleh Allah dari tanah. Ya. Tanah itu kelihatan. Maka dia sangat dekat dengan dunia dan segala isinya. Sangat dekat dengan dunia dan segala isinya. Maka sujud pertama itu saat ketika kita mohon sama Allah supaya dipalingkan, jangan terlalu cinta kepada dunia. Karena tubuhmu dari tanah, tanah itu simbol dunia. Karena di dalam tubuh kita ada unsur keakhiratan, ruh langsung dari Allah, ada sujud, dikasih kesempatan sujud kedua. Untuk kemudian, ayo akhirat. Masuk ke ruang akhirat. Itu. Setelah kita lupakan dunia, masuk ke akhirat supaya lebih plong. Supaya lebih plong. Nah, bukan berarti pada saat ketika sujud pertama dunia, nanti rokaat kedua sujud pertama, bukan. Ketika sudah sujud pertama, kedua, pada rokaat yang kedua, pada rokaat ketiga, itu udah beda lagi. Kita udah lain itu. Kita udah lain. Kita udah bersama Allah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena pada saat ketika kita takbiratul ihram, mungkin kita belum berhasil membesarkan Allah. Dunia masih keikut tuh. Bersihkan pada saat sujud pertamamu. Ketika masuk sujud kedua, udah bersih. Jangan ada lagi dunia. Jangan ada lagi dunia. Maka tasbihnya 3 kali. Digempur 3 kali. Supaya apa? Udah pelong banget. Bersihkan. Satu semuanya itu. Makanya saudara-saudaraku sekalian, ayo. Sholat kita jangan hanya sholat fikih saja. Tapi maknawiyah sholat, muatan filosofis yang ada yang bisa kita ungkap dari sholat, maka akan sampai kepada titik di mana kita sangat membutuhkan sholat. Bukan sekedar wajib sholat saja. Kalau wajib sholat saja, ruang fikih. Tapi kalau butuh sholat, maka pada saat itu kita sudah masuk pada pembahasan tasawuf. Bangga. Iya. Salam buat teman-teman kita yang lain, Masya Allah. Banyak yang hari ini sholat di masjid kebanggaan kita. Alhamdulillah. Hampir 60 orang tadi, Ustaz. Alhamdulillah. Banyak. Emang nama pejuang itu udah pas disematkan dalam pejuang subuh. Subhanallah. Pertanyaan berikutnya, Pak Tri. Ya, pertanyaan berikutnya dari Resen, dari Ibu Nafitri. Ibu Nafitri dipersilahkan untuk bertanya kepada Ustadz. Ibu Nafitri. Halo. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nafitri. Ya, alhamdulillah, apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Ya, singkat saja, alhamdulillah tentang penjelasan masalah jiwa dan raga, nafs. Bagaimana dengan ruh? Mohon pencerahannya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dalam khasanah tasawuf, ruh itu berbeda dengan jiwa. Ruh itu bagian dari komponen diri, tapi sifatnya rohani. Ada tubuh jasmani yang dicipta oleh Allah dari tanah, lalu kemudian ada ruh yang langsung berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dari bumi, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia berbeda. Nah, ketika ruh ditiupkan, dia masuk ke dalam kolbu, nurani. Tapi yang paling dalam. Nurani, yang selalu bercahaya. Lebih jelasnya begini. Ada nafs, jiwa, ada qalb, hati, lalu kemudian setelah nafs, jiwa, ada ruang yang terdalam, di dalam qalb kita, di dalamnya ada lentera yang tidak pernah padam. Itulah ruh. Ruh yang berasal dari Allah. Ruh yang berisi nilai-nilai keilahiaan. Nilai-nilai yang selalu mendorong kita untuk berbuat baik. Maka untuk meraih ruh yang berada pada titik terdalam dari ruang diri kita, catatan pertama adalah kita harus berjuang mengendalikan hawa dulu. Masuk pada level nafs dulu. Lapis pertama adalah nafs. Di dalam nafs itu ada hawa. Hawa itu artinya dorongan-dorongan keinginan, kecenderungan-kecenderungan kita, cita-cita kita, kemauan kita. Dan itu kadang-kadang porsi dunia jauh lebih besar daripada porsi akhirat. Nah, kita harus kendalikan. Kita harus kendalikan. Lalu jadikan dunia untuk akhirat kita. Harus berhasil, kita harus kendalikan.
dan jadikan dunia untuk akhirat kita. Nah, kalau andai kata dua-duanya melalui level nafs kita udah berhasil, masuk pada ujian kedua, lapis kedua, level hati, kolbu. Karena di dalam kolbu juga ada isi. Kalau yang pertama nafs, itu fujur dan takwa. Fujur membuat kita jauh dari Allah, takwa membuat kita dekat dengan Allah, bahkan bersama Allah. Masuk pada kol, hati, di situ pun ada muatan. Pertama kufur, yang kedua iman. Kufur membuat kita jauh dari Allah, iman membuat kita dekat dengan Allah. Makin mencintai, makin merasakan kenikmatan yang sangat nggak bisa disamakan dengan dunia dan segala isinya. Kenikmatan yang kita rasakan kalau sudah masuk pada level ini. Nah, kalau kita sudah berhasil mengendalikan dua kekuatan masing-masing di dalam nafs dan kol, maka kita akan masuk pada titik terdalam dari diri kita. Menemukan lentera yang tidak akan pernah padam. Ruh yang selalu membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita selalu berhasil mengendalikan nafs dan kol, maka cahaya itu akan makin benderang. Semakin benderang, semakin benderang. Bayangkan pada saat itu kita dipanggil oleh Allah. Kita dipanggil oleh Allah. Maka pantas, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dia pulang dengan penuh kebanggaan karena semua kinerjanya diakui, diridhoi oleh Allah. Yang ditinggalkan merasa kehilangan karena betapa banyak amal soleh yang selalu dikenang terus. Dan dorongan kuat banget bagi ahli waris untuk mau mencontoh terus. Karena aura kebaikan yang ditinggalkan oleh yang berangkat. Kuat banget sehingga dorongan untuk mau mencontoh luar biasa. Kita yang tetangga, kita yang saudara, teman kerja, datang takziah, ambil yang baik-baik. Kita tolong saudara kita dengan komitkan begitu pulang, kita amalkan dari yang baik-baik dari saudara kita yang berangkat itu. Insya Allah. Itu. Jadi ruh, apa itu ruh? Ruh itu kekuatan, instrumen yang langsung bersumber dari Allah. Ketika masuk pada diri kita, kita yang tadinya 4 bulan hanya fisik jasmani, ruh ditiupkan dalam usia 4 bulan dalam kandungan ibu, fa'ansya'nahu khalqan akhar, maka kita menjadi makhluk yang berbeda, makhluk yang sempurna dan disempurnakan oleh Allah. Lalu fatabarakallah, ketika ruh ditiupkan, baru muncul fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah yang telah mencipta yang terbaik dari ciptaan yang namanya manusia ini. Itu. Jadi penciptaan terbaik bukan karena faktor bentuk tubuh yang semuanya meluluh dari tanah, tapi faktor terbaik karena ada ruh yang ada dalam diri kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh benar-benar kami telah mencipta semua manusia dalam bentuk dan rupa yang sangat baik, terbaik dari ciptaan Allah. Dari makhluk itu manusia. Dan itu karena faktor ruhnya, bukan karena faktor fisik jasmaninya. Itu. Makanya syukuri banget hari ini kita beragama Islam yang memiliki peluang paling besar untuk membuat ruh kita menjadi subur terus, terpelihara terus untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangga. Oke, lanjut. Ya, baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Mungkin satu pertanyaan, boleh Ustaz? Satu pertanyaan lagi karena waktunya sudah mau habis. Boleh Ustaz? Satu pertanyaan dari chat. Ya, dari satu lagi dari Muhammad Ihsan Rustam. Bisa dijelaskan ciri-ciri orang yang termasuk jiwa yang tenang, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Iya. di dalam pembahasan surat Al-Fat ayat 30. Silakan, Dok. Iya. Ciri-ciri orang yang hatinya tenang ketika dia mendapatkan sesuatu, dia nggak terpengaruh. Dia nggak terpengaruh. Karena hatinya sedang terpaut kepada Allah yang sedang menakdirkan tentang sesuatu itu. Dalam bentuk kebaikan, entah itu sesuai dengan harapan, atau diganti dengan Allah dengan sesuatu yang lain, dia selalu mengatakan, ini pasti yang terbaik dari Allah untukku. Walaupun aku mintanya A, yang diberi B. Karena hatinya selalu terpaut, yang diberikan oleh Allah pasti terbaik untuk diriku, walaupun yang dikasih tidak sesuai dengan apa yang diminta, apa yang didoa, dia selalu husnuzon. Nggak terpengaruh. Nggak terpengaruh. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang yang berilmu masih ada dia yang maha berilmu. Maka pada saat ketika Allah takdirkan sesuatu, pasti dengan pertimbangan ilmunya, dengan pertimbangan kekuasaan dan kebesarannya, dan pada saat itu terbaik untuk diriku. Bahkan ketika hadir sesuatu yang tidak dia harapkan dalam bentuk musibah, malapetaka, dia juga enggak terpengaruh. Karena ini semua berasal dari Allah. Dia selalu respon dengan kesabaran dan tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kepengen dengan musibah ini membuat diriku tambah dekat. Allah kepengen supaya dengan musibah ini membuat diriku bertambah memanggil-manggil namanya, bukan nama dunia lagi. Jadi pada saat ketika mendapatkan takdir, dia nggak terpengaruh apa-apa. Nggak terpengaruh, karena dirinya hanya terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang lain kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia berbuat baik, karena hatinya selalu terpaut dengan Allah, nggak terpengaruh dengan reaksi makhluk. Makanya ikhlas di dalam surah Al-Insan, surah 76, ayat 9, innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makanan kepada kamu, kami memberi apapun kepada kamu, pakaian, aset apapun yang kita ingin berikan kepada kamu, liwajhillah, tidak mengharapkan apa-apa kecuali hanya wajah Allah. Kecuali hanya ridho Allah. Kalau hari ini kita punya dinding hijab untuk menatap wajah Allah, maka sholat dijadikan sebagai sarana untuk menyalurkan hasrat rindunya kepada Allah. Hasrat kangennya untuk menatap wajah Allah. Puasanya, zakatnya, hajinya dijadikan sebagai instrumen saluran untuk menyalurkan kerinduannya untuk menatap wajah Allah. Untuk dekat dengan ridho Allah. Begitu kuatnya hasrat spiritual ini sampai mengalahkan dua hasrat keduniaan. La nuridu minkum jazaan. Kami tidak mengharapkan balasan dari si miskin yang kami berikan. Yatim piatu yang kami sapa. Orang-orang yang sedang kekurangan yang hari ini kami sampaikan, kami berikan. Kami tidak mengharapkan balasan. Mana mungkin dia mau balas? Dia dalam kekurangan. Wala syukurah. Ini salah satu target terdekat, ucapan terima kasih. Ketika dia nggak ucapin terima kasih karena lupa, dia malah mengatakan, nggak tahu diri lo. Enggak. Karena terpaut kepada Allah. Dia nggak terpengaruh. Walaupun yang diberikan itu lupa mengucapkan terima kasih. Wala syukurah, ucapan terima kasih pun dia tidak dapatkan. Itu. Makanya, pautkan diri dengan Allah,
Lalu kemudian kesankan dalam keterpautan dengan Allah itu kebesaran kekuasaan Allah, dan semuanya berlaku sesuai dengan ilmu Allah, pasti berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maha cerdasnya Allah, maka apapun yang terjadi pada diri kita semuanya menjadi baik-baik saja. Maka yang bersangkutan nggak terpengaruh oleh lingkungan. Dalam satu kondisi ketika dia, Masya Allah, dia dihina, dia difitnah, bukan segera bikin laporan ke polisi, bukan segera bikin laporan kemana-mana, menjerit, sampaikan begini, enggak. Dia malah mengatakan, jikalau fitnahan Anda benar, aku berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosaku. Tapi walaupun fitnahan Anda keliru, aku pun tetap berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa Anda. Jadi nggak ada yang dipersoalkan di sini. Udah, maka bikin pertahanan di dalam kalbu, makin matang, makin dewasa, pertahanan dalam nafs makin kuat, makin dewasa, maka kita akan sampai kepada tingkat di mana kita akan bisa mengendalikan diri pada tingkat keilahian seperti itu. Insya Allah. Terima kasih Ustaz. Ya. Sama-sama. Ya, karena waktu sudah di ujung, jam 7:15 ya, jam 7:10, maka dengan mohon maaf kajian ini nanti kita tutup dengan doa oleh Ustadz Kaumpuli Eva. Dipersilakan Ustadz untuk menutup doa ini. Ya, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar membuat hari kita hari ini hari yang penuh barokah. Langkah kaki kita selanjutnya sampai berhenti langkah kaki kita, langkah kaki yang penuh dengan ibadah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Khususan ala niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana, yang dengan menyebut namamu hati ini menjadi tenang dan sejuk. Jadikan hari kami hari ini hari yang penuh barokah, ya Allah. Hari yang membuat diri kami semakin dekat denganmu. Jangan biarkan, jangan semenit, sedetik aja hidup kami hari ini dan selanjutnya waktu yang keluar dari menyebut namamu, ya Allah. Jangan tinggalkan kami sangat mendambakanmu, ya Allah. Sungguh kami sangat malu, ya Allah, karena hari ini dosa-dosa masih melekat dalam tubuh kami. Kotoran-kotoran spiritual masih menggantung di dalam jiwa dan hati kami, ya Allah. Bantu kami untuk memperbaiki diri, ya Allah. Getarkan dalam kalbu kami pentingnya untuk taubat dan istighfar kepadamu, ya Allah. Karena itu menjadi pintu awal kami dekat denganmu, ya Allah. Ya ilahana, ampuni yang pernah membenci kami, ya Allah. Amin ya Allah. Dosa saudara-saudara kami yang pernah menzalimi hidup kami, ya Allah. Ampuni dosa saudara kami yang pernah memfitnah kami, ya Allah. Bentangkan di hadapannya agar dia mampu memilih mana jalan terbaik untuk meraih cinta dan ridhamu, ya Allah. Amin ya Allah. Permintaan kami yang jauh lebih besar dari dunia dan segala isinya. Maafkan kesalahan kami, ya Allah. Amin. Pannya, ya Allah.
Muliakan kepribadiannya ya Allah. Jadikan akhir hayatnya husnul khatimah ya Allah. Jadikan salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sudah Engkau panggil ke sisimu. Terima semua amal kebaikannya ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahannya ya Allah. Lipatkan semua amal jariah yang pernah ditinggalkan dalam hidupnya ya Allah. Sebab bagaimana keadaannya saat ini, darah dagingnya melekat erat dalam tubuh kami ya Allah. Amin. Ya Ghafurur Rahim. Jadi kami menjadi anak yang soleh ya Allah. Anak yang soleha ya Allah. Yang beribadah kepadamu ya Allah. Anak yang tulus berbakti kepada kami ayah bundanya ya Allah. Anak yang ketika kami sebagai orang tuanya Engkau panggil ke sisimu ya Allah. Kami mendambakan bukan orang lain yang memandikan tubuh ini ya Allah. Bukan orang lain yang mengkafankan diri ini ya Allah. Bukan orang lain yang menjadi imam salat jenazah hamba ya Allah. Bukan orang lain yang masuk ke liang lahat kubur hamba. Tapi anak-anak hamba sendiri, cucu-cucu hamba sendiri ya Allah, darah daging hamba sendiri ya Allah. Tuntun dan bimbing kami agar kami bisa mendidik mereka ke arah itu ya Allah. Jauhkan mereka dari sentuhan budaya-budaya yang menyesatkan. Jauhkan mereka dari angin sekulerisme mementingkan dunia dan melupakan kampung akhirat yang kekal abadi ya Allah. Jauhkan mereka dari ganasnya narkoba dan zat-zat adiktif ya Allah. Karena di atas pundak mereka jawaban nasib nusa bangsa dan agama yang sama kami cintai ya Allah. Taqabbal du'ana ya Allah, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُllahi وَبَرَكَاتُهُ. Lebih dan kurangnya mohon Terima dimaafkan. kasih. Terima kasih banyak atas segenap perhatiannya. Selamat berjuang terus. Selamat beramal soleh. Berikan kebaikan di jengkal bumi manapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz doanya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang diharapkan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita bermanfaat kita semua. Kepada guru kita kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairun katsira. Lebih kurangnya mohon maaf. Marilah kajian kita ini kita tutup dengan membaca Kafaratul Majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.